Ini untuk para senior Indonesia yang ada di Korea, senior Indonesia yang ada di Korea. Aku tekankan banget ya, untuk para senior yang ada di Korea. Rajin-rajin aja bilang, nggak usah kerja rajin-rajin, nggak apa-apa. Gajinya sama aja, nggak usah rajin-rajin. Yang sering nasihatin kayak gitu tuh ya, untuk orang-orang yang sering nasihatin kayak gitu tuh ya. Nggak usah takut sama orang Korea, nggak usah takut, kita sama-sama manusia. Soalnya aku pernah denger kayak gitu. Nggak usah takut. Ah, ngapain serba bisa, nanti kerjanya banyak, nanti kita kerjanya jadi capek banyak. Nggak usah tahu serba bisa, nggak usah. Sering aja ngasih nasihat kayak gitu ke para juniornya, sering aja, yang sering aja. Jadinya biar kondisinya kayak gini, orang Indonesia nggak dipakai. Serius, beneran, ini serius, ini fakta ya, aku kasih tahu fakta. Ini hari ini pabrikku kan 3 bulan sepi. Aku nggak dipecat ya, aku nggak dipecat, disuruh libur selama 3 bulan. Nanti kalau udah Januari aku disuruh masuk lagi, nggak boleh pindah, nggak boleh pindah. Nggak mau nganggur dong, nyari arbeit dong. Aku nyari kerja 2 kali, yang satu skip lah, ceritanya nggak terlalu menarik, tapi dia nggak mau pakai orang muslim dan Indonesia. Yang kedua ini yang paling 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 berkesan banget. Aku interview, datang sopan santun dong, kita orang muslim, kita orang Indonesia, nggak usah bawa muslim deh, kita orang Indonesia, orang santun. Jadi kita tuh dengan sopan santun kita beri salam sebaik-baiknya. Ditanya, kamu negara mana, dia bilang kayak gitu. Saya jawab dong, saya orang Indonesia. Tahu jawabannya apa? Jawabannya apa? Uri Indonesia anso, ilopso, ilopso. Ya udah dong, karena gak ada kerjaan, aku ya wis, aku pamit, aku balik putar badan. Nyampe pintu kepikiran, kok orang Indonesia ini susah ya dapat kerja kayak gitu. Kemarin nggak mau pakai Indonesia yang muslim, sekarang juga sama, sekarang malah dia nggak mau pakai Indonesia. Penasaran, soalnya dia ngomong kayak gini, yenar Indonesia iso jigem Indonesia anso, dia ngomong kayak gitu. Soalnya dulu ada orang Indonesia, sekarang kita nggak pakai, katanya kayak gitu. Aku penasaran tuh, nyampe pintu aku putar balik karena penasaran ya. Udah nggak mikir buat kerja, udah nggak mikir buat kerja, kan nggak ada pekerjaan katanya, nggak mikir buat kerja, penasaran aja. eh 사장님 실례하지만 지금 나 궁금해서 물어보고 싶어요. Saya nanya kayak gitu kan. 일 아닌데 괜찮아, 일 안 해도 괜찮아요. Aku ngomong kayak gitu, kerja nggak apa-apa, nggak kerja juga nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, tak bilang nggak kerja juga, tapi aku pengen nanya, tak bilang gitu. Kenapa nggak mau pakai orang Indonesia, aku kayak itu. We Indonesia anso, aku ngomong kayak gitu. Jawabnya tau apa? Orang Indonesia itu banyak masalah, kerjanya males, kayak gitu jawabannya. Kita nggak mau pakai orang Indonesia tuh dijelasin panjang lebar, orang Indonesia tuh ribet, banyak masalah kayak gitu, pekerjanya males, nggak mau kerja kayak gitu. Ketika ngomong kayak gitu tuh ya, aku jadi teringat waktu zaman-zamannya 2015, kita Indonesia primadona loh dulu. Zamannya 2015 ke bawah tuh, orang Indonesia itu paling banyak di Korea tuh, paling dicari, sampai kita bangga dulu. Beneran, aku sama-sama orang Indonesia ya kan, kita sering berkumpul dan sering berbagi dong, di pabrikmu gimana, di pabrikmu gimana, di pabrikmu gimana. Orang Indonesia itu top banget dulu 2015, zamannya aku awal-awal ke Korea. Top banget, terbaik, pokoknya itu negara terbaik, itu Indonesia pekerjanya ulet, walaupun ibaratnya pekerjanya emang nyerengkel kayak gitu dari segi bahasa, tapi ulet zamannya dulu tuh orangnya. Itu terkenal orang Indonesia tuh kalau dimarahin tuh ngelawan, agak ngelawan gitu, tapi pekerjanya keras. Dan aku nanya ke orang Korea di pabrikku dulu, pabrikku namanya Ju Winco ya dulu, 2015 sampai 2020, aku sampai 5 tahun tuh. Semuanya 16 berapa orang, banyak pokoknya, lebih dari puluhan orang tuh Indonesia semua, nggak ada negara lain, Indonesia semua kayak gitu. Aku katanya ke Ajosi, kenapa di pabrik ini namanya, Ajosinya itu, aku CS nya sama itu Jongsyuk namanya. Aku nanya, Ajosi, we 우리 공장에 다른 나라가 없어요? Aku dulu pernah nanya kayak gitu. Jawabnya apa? Orang Indonesia tuh kerjanya rajin-rajin, bagus-bagus kayak gitu, kerjanya itu ulet-ulet. Dia ngomong kayak gitu. Dulu di sini pernah ada negara apa tuh dulu tuh, lupa.
dikasih tahu satu negara dulu di sini, katanya pernah ada satu negara kayak gitu tapi udah keluar katanya, ngomong kayak gitu. Zamannya dulu banget katanya, sebelum zamannya Indonesia dulu pernah pakai negara lain, tapi kalian negara Indonesia tuh rajin-rajin katanya, bagus-bagus, bilangnya kayak gitu. Walaupun ada ya manusiawi kan, tidak semuanya bagus, ada yang jelek kayak gitu. Dia nyebutin ada satu orang yang kerjanya nggak bagus tapi skip lah itu, kayak gitu, nggak mau ngomongin orang juga. Tapi dari semuanya dia ngomong orang Indonesia tuh bagus-bagus, makanya semuanya Indonesia. Sekarang aku dengar di pabrikku yang dulu orang Indonesia dibuang-buang, dipecat-pecatin, disuruh pindah, tahu nggak? Ya ampun, katanya. Aku nyebutin anu ding, disuruh pindah, kabarnya parah banget. Terus aku tanya-tanya di grup-grup, sering muncul orang Indonesia itu sekarang kalah sama Nepal katanya. Sekarang ya kayak gitu, orang Indonesia sekarang tuh nyari kerja susah. Banyak sekarang di Korea kondisi kayak gitu. Terus ditambah lagi ya, lihat berita SLC untuk kuota untuk Indonesia dikurangi. Ya ampun, kayak gitu. Sampai tadi baru banget sekarang kita nggak butuh orang Indonesia. Temenku Nepal, orang Kambodia lagi nelpon, nggak tahu ini lagi nge-record ada suaranya atau enggak. Sedih banget tau nggak sih jadi orang Indonesia. Kayak mungkin kenapakah di generasi sekarang tuh Indonesia seburuk itu kah? Sekarang primadonanya Nepal ini lagi booming banget. Orang Nepal tuh banyak nilai plusnya ya. Pertama, dia nggak ada kukminnya, jadi ongkos kos untuk biaya pekerja buat Nepal tuh pengeluarannya makin dikit. Kan lumayan kukmin tiap bulan bayar ya pabrik tuh. Di Nepal nggak ada. Bahasanya aku pernah cerita sama orang Nepal ya. Orang Nepal tuh banyak yang pengen ke Korea tapi jumlah yang dibutuhkan kan sedikit kayak gitu. Jadi mereka tuh bener-bener kayak belajarnya bener-bener kayak gitu. Jadi kalau pengen ke Korea belajarnya mati-matian kayak gitu. Makanya sebulan di Korea orang Nepal tuh bahasanya udah lancar banget. Dan itu kan sangat membantu ya. Tuh kayak gitu. Itu nilai tambah lagi. Orang Nepal tuh sebulan di Korea berasa udah kayak 5 tahun. Bahasanya pinter banget. Orang Nepal tuh. Aku mengakui banget. Kayak gitu. Itu juga nilai tambah. Jadi konsepnya dimanapun tuh sama. Konsepnya dimanapun dalam hidupnya ya. Orang itu semakin bernilai akan semakin dihargai. Nilainya apa orang Nepal kayak tadi contohnya, nggak ada kukmin, bahasanya pinter, kerja, kalau kerja manusiawi ya, kerja manusiawi. Tapi dari semua yang aku tahu dari pabrikku yang didongin sih, aku kan pernah punya teman didongin, dia pekerjanya rajin, didongin dulu. Nepal ada 2 orang rajin. Di sini juga di pabrikku yang ini, yang di pabrikku yang sekarang ini juga ada Nepal 3 biji. Yang 2 itu rajin, yang 1 biasa aja sih kayak gitu. Dan orang-orang kayak gitu tuh, dan utama bangetnya orang Nepal tuh, aku ketika nelpon call center, ketika aku kan bahasanya nggak terlalu bagus tapi bisa lah sedikit, selalu, kamu apakah orang Nepal? Sering ditanya kayak gitu. Aku nanya kenapa, enggak, bahasamu pinter katanya gitu, kata orang Koreanya. Biasanya orang Nepal kayak ngomongnya kayak gitu, yang bahasanya pinter-pinter. Loh, jadi orang Nepal tuh kayak gitu. Makanya kenapa kita tuh sekarang orang Indonesia tuh susah nyari kerja, karena belajar dari pengalaman yang aku interview yang sekarang nih. Satu, orang Indonesia itu males, nggak mau kerja sekarang tuh, ribet, bikin banyak masalah. Jadi kalau kita hidup selalu seperti ini, kayak ajaran-ajaran senior-senior nih yang aku pernah denger nih, yang aku soalnya pernah dulu sering banget kayak denger di mana-mana tuh, kayak rasanya kayak bener, kayak nggak usah kerja capek-capek, gajinya sama. Atau nggak usah tahu segalanya, nggak usah belajar banyak hal. Kalau kita banyak tahu, kita nanti kerjaannya bertambah. Nggak usah, ya nggak usah, jadi nggak usah kerja juga, nggak usah jadinya endingnya, karena kita nggak kepake endingnya. Ada yang lebih baik, kenapa sama-sama dibayar. Kata isanimku yang di sini ya, di sini ada yang mau nggak diperpanjang. Aku nanya kenapa nggak diperpanjang, lah yang rajin ada bayarannya sama, ibaratnya ada yang lebih baik, kenapa ibaratnya yang ini jelek kita lanjutin kerjanya, nggak usah. Ada yang kayak gitu di sini, mau digituin satu orang temenku negara lain kayak gitu. Makanya kita tuh kalau pengen kerja di negara orang ya yang sungguh-sungguh kayak gitu, jangan kayak gini loh. Sejak kapan lo kita jadi budaya pemalas kayak gini? Kenapa lo kita negara Indonesia yang dulu jadi primadona sekarang jadi yang pemalas, yang dibuang-buang? Kenapa lo orang Indonesia susah nyari kerjaan dan susah diterima kayak gitu? Aku setelah nggak diskusi ya, aku ngobrol jadinya kan waktu itu.
Aku awalnya malah penasaran doang kenapa Indonesia nggak mau dipakai. Setelah kita ngobrol ujung-ujungnya apa? Karena aku ngomongnya bisa ya sedikit-sedikit ya kayak gitu. Aku ibaratnya penasaran aja, nggak kerja nggak apa-apa. Aku cuma penasaran aja, aku ngomong kayak gitu. Kenapa nggak mau pakai Indonesia? Dia jelasin bla 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 panjang lebar, dia malah cerita. Setelah dia ujungnya cerita, dia ngomong, kamu besok bisa kerja nggak? Kalau bisa besok kamu kerja jam 7.50 kayak gitu. Kayak gitu. Bahasa itu berpengaruh, makanya kita belajar bahasa kayak gitu. Sedangkan seniorku dulu yang di sini nih baru-baru, bahasa tuh nggak penting. Itu ajaran macam apa? Bahasa nggak penting tuh ajaran macam apa? Kita hidup di negara orang, bahasa tuh pondasi banget kayak gitu. Ya ampun, heran banget kayak sama senior menggemaskan. Lanjutin aja kayak gitu, biar kita tuh di Indonesia, di Korea jadi nggak ada, punah sekalian, nggak ada harga dirinya rasanya kita tuh sekarang. Sedih kah ngajarin ke junior tuh yang baik-baik, yang positif, yang membangun, yang meningkatkan value kayak gitu sebagai senior tuh. Biar kalau kita kerjanya baik, kitanya jadi orang yang bermanfaat, yang berguna kayak gitu, yang bertanggung jawab. Dampaknya apa? Ketika ini pekerja Indonesia baik ya, jadi ketika butuh orang lagi, yang dicari siapa? Indonesia lagi. Ini mah temenku pengen masuk Indonesia, dia nggak mau, kata temenku butuhnya Nepal. Tuh kan, di pabrikku nih nanti Januari, sekarang sepi, Januari katanya rame, 1 orang kan keluar, sekarang nggak butuh orang, Januari butuh orang nih. Temenku minta, ada temennya mau masuk, ditolak, nanti bakalan Nepal yang masuk. Separah itu coba, butuhnya Nepal gitu. Ya ampun, sedih banget tau.